Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Muhammad Fatal Banjari. Saya Mas Aryo. saya Imam Al-Gindi, Saya Leonardo Redu. Saya Muhammad Nurfianto. dan di sini kami akan membahas PowerPoint yang membahas tentang pengawasan internal dan audit keuangan negara. Selamat menyaksikan. Di sini ada agenda yaitu pilar akuntabilitas keuangan, di mana pelaksanaan audit internal dan eksternal, peran Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan BPK dalam memastikan kepatuhan. Lalu persiapan dokumen audit kunci. Ini sangat penting kelengkapan laporan keuangannya, dimulai dari bukti transaksi dan juga SPJ. Lalu tindak lanjut dan perbaikan sistem. Menyempurnakan pengendalian internal berdasarkan rekomendasi dari auditor. Dan yang terakhir, menerapkan tata kelola pemerintah yang baik demi mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, good clean governance. Audit internal dan eksternal yang memastikan kepatuhan. Audit internal adalah proses penilaian sistematis terhadap kegiatan dan pengelolaan keuangan organisasi. Audit ini bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, ada Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan audit internal untuk memastikan kepatuhan operasional dan keuangan di dalam kementerian. Dan yang kedua adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu melaksanakan audit eksternal, memberikan opini terhadap kewajaran laporan terhadap keuangan sebagai fungsi pengawasan independen. Tujuan utama audit adalah mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Peran sentral audit dalam akuntabilitas keuangan. Ada 4. Pertama, pengurangan resiko, mengidentifikasi dan memitigasi potensi penyimpangan dan kerugian negara. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik, yaitu untuk mendorong transparansi dan kredibilitas pengelolaan dana publik. Yang ketiga, verifikasi kepatuhan, yang memastikan setiap transaksi dan program sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan untuk peran sentral audit yang terakhir yaitu perbaikan proses, di mana memberikan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan efisiensi operasional. Kemudian ada kewajiban unit kerja, persiapan dokumen audit yang akurat. Dalam menghadapi proses audit, setiap unit kerja wajib mempersiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan akurat. Kelengkapan ini krusial untuk memverifikasi kebenaran data. Pertama adalah laporan keuangan untuk mengamalkan realisasi anggaran, penerimaan, dan pengeluaran secara periodik. Dan yang kedua ada di transaksi keuangan, cantum kwitansi, nota, transfer, dan dokumen lain yang membuktikan adanya pengeluaran yang sah. Juga ada kontrak dan perjanjian kerjasama menunjukkan dasar hukum dan kewajiban atas kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang keempat ada surat pertanggungjawaban atau SPJ yang menjelaskan penggunaan dana secara rinci dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Kemudian dampak risiko dokumentasi yang lemah, kelemahan dalam mempersiapkan dokumen dapat menghambat proses audit, menyebabkan temuan negatif dan mengindikasikan risiko penyimpangan administratif maupun keuangan. Oke. Kemudian ada sudut audit yang dari temuan hingga perbaikan sistem. Proses audit tidak berhenti pada laporan temuan, tapi berlanjut pada tindak lanjut yang konstruktif dan berkelanjutan. Pertama ada pencapaian hasil audit, yaitu temuan dan rekomendasi disampaikan secara resmi kepada pimpinan unit kerja. Kemudian tindak lanjut rekomendasi, yang mana unit kerja mengambil tindakan korektif seperti perbaikan administrasi atau pengumpulan dana. Kemudian penyempurnaan pengendalian internal, yang mana ini memperkuat sistem pengelolaan keuangan untuk mencegah berulangnya kesalahan. Yang terakhir itu monitoring berkala, yang mana memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian ada tujuan tindak lanjut hasil audit, yang mana melakukan tindak lanjut yang tepat tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keandalan sistem pengelolaan keuangan instansi.
Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang mana memastikan bahwa setiap dana publik digunakan tepat sasaran dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, mencegah penyimpangan, yang mana mengurangi risiko terulangnya kesalahan yang sama, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan di masa depan. Yang terakhir itu memperkuat tata kelola, yang mana menguatkan budaya akuntabilitas dan pengendalian internal di seluruh tingkatan organisasi. Dan ada yang namanya pilar good governance and clean government, di mana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government dan pemerintahan yang bersih yaitu clean government adalah dasar utama dalam setiap proses pengawasan dan audit keuangan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, transparansi, keterbukaan dalam penyajian, laporan, dan akses informasi keuangan kepada publik dan pihak berkepentingan. Kemudian, efisiensi dan efektivitas, yaitu memastikan dana publik digunakan secara optimal, tepat, dan memberikan dampak ya bagi pelayanan publik. Kemudian, akuntabilitas, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai prosedur yang berlaku. Dan integritas, yaitu menjaga kejujuran, etika, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Nah, tujuan dari audit sendiri yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bersih bebas KKN, yaitu dengan penerapan prinsip good government diharapkan terciptanya sistem keuangan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terpercaya berorientasi pada publik yang prima. Jadi kesimpulannya adalah pengawasan dan audit adalah hal suatu penting untuk fondasi membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Jadi itulah PPT yang membahas terkait pengawasan internal dan audit keuangan negara. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.